Selamat pagi teman-teman, indahnya berbagi. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di cuaca yang cerah seperti ini, hal yang kita syukuri ya, karena dalam keadaan sehat kita bisa bertemu kembali. Teman-teman, di tengah pandemi seperti ini ya, sudah hampir 1 tahun kita sama-sama mengalami, tentu banyak hal yang kita perlu maknai kembali, perlu kita sikapi, kemudian kita carikan solusi. Nah, di indahnya berbagi ini nanti kita akan bersama-sama untuk sharing, berbagi bagaimana kita mensikapi kondisi yang tidak mudah ini ya. Hampir 1 tahun harus ada di rumah terus ya, bekerja di rumah, belajar dari rumah anak-anak kita, kemudian kita terbatas ya ruangnya, mobilitasnya, aktivitasnya. Nah, ini tentu banyak hal-hal yang butuh adaptasi ya, terutama kaitannya dengan kesehatan diri ya. Pada waktu kita jarang bergerak, kemudian hanya di rumah, tidak ada aktivitas, mungkin pikiran akan menjadi jenuh, kemudian kesehatan badan ya, karena kurang gerak, kurang aktivitas juga mulai ada hal-hal yang kita rasakan perlu penyesuaian. Nah, di indahnya berbagi ini nanti kita akan bareng-bareng ya, kira-kira apa ini ya solusi yang bisa kita ciptakan ya, kemudian bisa kita adakan, kita hadirkan supaya di tengah pandemi ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas, tetap sehat ya, dan kita tidak kemudian patah semangat, kemudian menjadi kehilangan jalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang menarik ya untuk kita carikan jalannya bareng-bareng. Oke? Ya, teman-teman, indahnya berbagi, ini masih cukup pagi ya, tapi nampaknya matahari sudah mulai menghangat. Ada baiknya saya pakai topi saja ya, biar agak teduh. Nah, begini nih. Oke teman-teman, kita bareng-bareng akan belajar ya, menggali apa saja yang bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 yang kita sendiri belum tahu ya ini akan berakhir kapan. Tapi ada baiknya kita melakukan upaya-upaya ikhtiar pencegahan ya, karena orang dulu pernah pejang ya, atau pernah berpesan kepada kita, dan itu benar adanya, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mumpung kita masih diberikan berkah sehat ya, kuat seperti ini, ada baiknya dan tidak ada salahnya kita jaga, kita treatment, kita kelola supaya kita tetap sehat ya. Teman-teman, indahnya berbagi, ada beberapa kiat yang bisa kita gali. Yang pertama adalah kaitannya dengan bagaimana membangun spiritualitas dalam diri ya. Ini yang pertama dan utama. Membangun spiritualitas, selain teman-teman pasti sudah melakukan ya, melakukan pendekatan kepada Tuhan, juga kita banyak melakukan membaca lingkungan di sekitar kita yang sebetulnya ini adalah tanda-tanda alam atau kebesaran Tuhan yang diberikan ke kita. Misalnya kita mengamati bagaimana tumbuhnya tanaman ya, mulai dari biji ditanam, kemudian dia tumbuh tunas, tumbuh daunnya, kemudian di situ ada bunga, kemudian muncul buah, dan buah ini bisa kita nikmati. Kita bisa merasakan bagaimana energi cinta kasih Tuhan ini hanya bisa kita terima juga dengan cinta kasih dan rasa syukur. Misalnya ini juga akan membantu kita untuk membangun spiritualitas. Kemudian misalnya sekarang musim hujan ya, di belakang ini udah mulai mendung ya, kita tidak perlu cemas, tidak perlu risau, karena ini adalah alam akan memberi kita kebutuhan makhluk hidup semua di muka bumi, kaitannya dengan kebutuhan akan air. Nah, ini kita bangun energi ini sehingga yang ada di dalam kita adalah energi kebersyukuran, energi positif yang ini juga akan bisa membantu kekuatan kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kemudian kiat yang kedua ya teman-teman ya, yaitu adalah faktor bagaimana membangun konsep diri. Ini kaitannya dengan psikologis ya, bagaimana kita membangun konsep diri positif. Hampir 1 tahun ya, kita semua bersama-sama mengalami lebih banyak tinggal di rumah, yang kalau tidak perlu tidak keluar rumah, lebih banyak beraktivitas, misalnya
bekerja di rumah atau dari rumah menggunakan work from home. Kemudian anak-anak kita bersekolah juga belajar dari rumah ya, sehingga kegiatan di luar ruang menjadi sangat terbatas. Nah, ini bisa menjadi pemicu kalau kita tidak mentreatment munculnya kejenuhan ya. Nah, kejenuhan ini akan bisa memunculkan stres atau bahkan depresi. Nah, ini harus kita antisipasi, harus kita kenali, kemudian harus kita carikan jalan keluarnya. Misalnya apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari hobi-hobi yang bisa kita bangkitkan. Misalnya teman-teman yang suka bercocok tanam misalnya, atau senang tanaman, bisa menanam tanaman di rumah, misalnya tanaman buah dalam pot misalnya kalau lahannya terbatas. Kalau lahannya pekarangannya agak luas ya kita bisa setengahnya berkebun ya. Tanamannya bisa kita pilih yang paling kita sukai. Kemudian cara menanam seperti apa kita bisa belajar dari internet, misalnya di YouTube banyak itu kiat-kiat atau cara mudah untuk menanam tanaman, berbagai macam tanaman buah. Pupuknya juga bisa kita bikin sendiri, bikin kompos, itu juga jadi kegiatan kreatif yang membuat kita punya aktivitas untuk mengurangi atau mereduksi kejenuhan-kejenuhan tadi. Kemudian tanaman hias ya, tanaman hias bisa kita kelola juga. Kemudian tanaman obat ya, tanaman obat itu banyak sekali jenisnya, bisa kita tanam. Kalau dulu ada program toga tanaman obat keluarga, ini banyak sekali bisa kita tanam, kecuali nanti khasiat atau manfaat dari tanaman obat ini bisa kita gunakan untuk menambah asupan ya, ekstra asupan, tapi juga bisa kita kreasi menjadi tanaman yang menarik, misalnya dikasih di pot kemudian kita tanam, misalnya sirih merah itu dibikin anjang-anjang gitu, kemudian dia nanti daunnya bisa rimbun, bundar gitu misalnya, atau seperti bola gitu, ini nanti bisa jadi tanaman hias. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali ya, aktivitas di rumah. Anak-anak kita mungkin punya keterampilan tangan ya, mulai dari bahan kertas atau bahan apapun bisa kita gali ya, sehingga ini bisa mereduksi tingkat stres atau depresi ya. Karena tingkat stres atau depresi ini nanti juga akan berpotensi terhadap yang ketiga ini nanti. Yang pertama tadi spiritualitas, yang kedua adalah kaitannya dengan faktor psikologis atau kondisi kejiwaan dalam diri, yang ketiga adalah kaitannya dengan pola makan. Kalau kita pola makannya tidak teratur, tidak seimbang, tidak sehat, tidak alami, ini nanti juga akan berpotensi kita untuk tidak sehat, sehingga ini perlu dikelola ya, mulai dari yang dimakan apa, kemudian kandungannya seperti apa, pola makannya, jam makannya seperti apa, porsinya seberapa, kemudian keseimbangan makannya seperti apa. Ini nanti juga menjadi hal yang penting ya untuk diperhatikan, ditata ulang, diperbaiki, dikelola menjadi kebiasaan baru. Misalnya selama ini lebih makan banyak ngemil, misalnya makanan gorengan berlemak bersantan, ini bisa kita perbaiki dengan kita imbangi dengan lebih banyak makanan berserat, misalnya sayuran atau buah-buahan. Kemudian yang keempat, kiat yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah mengenai aktivitas kita. Selama ini kita lebih banyak duduk, bergeraknya kurang ya, baik kita maupun keluarga kita yang di rumah. Nah ini butuh keseimbangan ya, yaitu melakukan gerak tubuh, olahraga. Banyak kok sekarang jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Teman-teman bisa browsing ya di YouTube, banyak ya, banyak sekali olahraga yang bisa dilakukan di rumah, khususnya pada saat kondisi COVID-19 seperti ini. Nah ini bisa dipilih olahraga yang paling ringan, yang paling bisa dilakukan, yang penting rutin, ini akan cukup membantu. Kalau rumahnya agak luas dikit, kita bisa jalan-jalan muter rumah ya. Kalau tidak ada senam-senam ringan ya, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah kaitannya dengan ekstra asupan ya, ekstra asupan yang dibutuhkan oleh diri kita, tubuh kita, mesti vitamin dan sebagainya. Ada beberapa hal yang sekarang menjadi tren, bahkan sebelum pandemi ini adalah menjadi tren, adalah kembali hidup alami. Misalnya makanan pun kemudian memilih organik ya. Kemudian ada sebenarnya secara diwariskan oleh nenek moyang kita
khususnya adalah di Indonesia karena keberlimpahan kekayaan keanekaragaman hayatinya, ini adalah minum jamu yang sekarang lebih dikenal dengan herbal ya, khususnya di Asia. Di Cina pengobatan atau kesehatan menggunakan bahan herbal itu di Cina, di Korea Selatan, kemudian di India. Kalau di Indonesia mestinya lebih-lebih ya, karena semua bahan hampir ada di sini. Semua kekayaan keanekaragaman hayati ada di bumi pertiwi Indonesia ini. Jadi ini bisa kita cari ya, bahan-bahan apa yang paling mudah, paling gampang kita dapatkan, kemudian kita pelajari khasiatnya, kandungannya yang kaitannya lebih banyak ke membangun atau menambah daya tahan tubuh. Karena COVID-19 seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah ketahanan tubuh, imunitas atau daya tahan tubuh. Nanti bisa kita pilih, kita browsing. Kemudian kalau mau diolah sendiri di rumah itu lebih mudah. Kita yang penting bahannya terpilih ya, kemudian cara membersihkannya, dibersihkan, sterilitasnya dijaga, kemudian komposisi racikan, kemudian cara ngolahnya. Kalau misalnya itu mau disimpan, cara penyimpanannya itu juga harus diperhatikan. Kebetulan ini saya bawa contoh, misalnya ini ada jahe ya. Ini juga punya khasiat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Kemudian ini ada rosella, bunga rosella ya. Nah, ini bunga rosella ya, ini kandungan vitamin C-nya tinggi ya. Kemudian ada ini kayu manis ya, ada kayu manis ya. Kemudian ada misalnya seperti ini daun sirih merah ya. Nah, ini daun sirih merah punya khasiat, ini juga antioksidan, anti-inflamasi, bagus ini. Kemudian ada gendola itu binahong merah ya, ini juga punya kandungan yang baik. Kenapa saya kebetulan bawa contoh-contoh ini tadi, kalau misalnya teman-teman tadi hobi ya, mulai dari hobi menanam tanaman obat di rumah, tanaman herbal atau tanaman obat ini di rumah, ini alam itu sudah memberikan banyak kepada kita, tinggal kita kenali, kita pelajari ya, kemudian kita olah, kita manfaatkan untuk kita dan keluarga, atau mungkin banyak teman yang membutuhkan bisa kita bagikan ya. Jadi alam ini sudah cukup arif, bijaksana ya, adil, penuh kasih sayang kepada kita, sudah diberikan semuanya untuk kita. Yang misalnya tadi akar, rimpang, ini jahe pun ada manfaatnya. Kemudian batang, kulit yang ada di batang pohon, ini adalah kayu manis. Kemudian daunnya, ya, daunnya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian bunganya, nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman, banyak hal ya, kiat yang bisa kita gunakan untuk tetap sehat ya. Jadi yang pertama tadi spiritualitas, yang kedua masalah kesehatan psikologis atau jiwa, ketiga kemudian mengenai aktivitas gerak ya, kemudian pola makan, dan yang kelima adalah asupan yang kaitannya dari bahan alami. Nah, mudah-mudahan ini tadi bisa menambah ya, kita sharing bareng di sini. Nanti di Indahnya Berbagi berikutnya akan kita bahas satu persatu. Kita akan belajar bareng-bareng bahan herbal ini, mungkin satu atau dua bahan kita pelajari khasiatnya apa, bagaimana mengolahnya, diracik untuk apa. Nanti kita akan belajar bareng-bareng di Indahnya Berbagi berikutnya. Bahkan kalau misalnya itu bisa jadi peluang bisnis, tidak hanya herbal atau hobi-hobi kita tadi, tanaman, kemudian kerajinan, atau bahkan kuliner, atau tanaman obat atau jamu ini bisa kita jadikan peluang usaha, kenapa tidak? Ini juga menjadi solusi kita di kondisi seperti sekarang, karena pandemi ini tidak hanya berdampak pada faktor atau sektor kesehatan, tapi sudah masuk ke sektor sosial, budaya, dan ekonomi. Ini sudah berdampak ke sana. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi, bisa menambah bareng-bareng ilmu kita. Ada baiknya. Ya, teman-teman Indahnya Berbagi, mudah-mudahan ini tadi bisa membantu kita bareng-bareng ya, setelah kita belajar menggali bersama
kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih sehat ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dengan mudah kita praktekkan menjadi kebiasaan kita baru ya, menjadi new normal, menjadi pola kehidupan kita menjadi lebih sehat, membahagiakan, mendamaikan, menenteramkan. Karena kesehatan kita mulai dari diri kita sendiri, kita bagikan ke lingkungan terdekat, keluarga, saudara, ini sudah bisa memberikan kontribusi lebih sehat. Yang jelas kita tetap patuhi protokol kesehatan ya, kemudian kita menjaga diri kita sendiri untuk lebih sehat, kita vibrasikan energi positif di sekitar kita. Baik, kita akan bertemu di tayangan-tayangan berikutnya. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, kita gali bersama, itu menyemangati kita, membangun rasa kebersyukuran kita dalam kehidupan ini. Tetap semangat, salam berkah, berbagi itu indah.